Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Ya, tentang hambatan. Langsung saja kita masuk ke rumus. Rumus dasarnya, rumus utamanya yaitu R. R ini adalah hambatan sama dengan V dibagi I. Nah, jadi V ini adalah tegangan, satuannya volt atau beda potensial ya, sama, dibagi I, yaitu arus listrik, satuannya ampere. Nah, untuk mempermudah menghafal rumusnya, kita buatkan segitiga ajaibnya. Seperti biasa ya. Nah, di sini kita bagi tiga, yang ini kali, ya, yang ini, bentar. Nah, yang ini kali, yang di sini adalah V, yang ini R, yang ini I. Jadi, kalau misalnya yang ditanya adalah V, maka rumusnya R dikali I. Nah, bagaimana kalau yang ditanya I? Kalau yang ditanya I, berarti rumusnya V dibagi R. Nah, gitu, gampang ya untuk mengingatnya. Langsung saja kita bahas contoh soal agar lebih paham. Nah, ini soalnya. Perhatikan rangkaian berikut. Tentukan arus dan tegangan yang mengalir pada tiap resistor. Nah, ini rangkaiannya. Resistor 1 atau hambatan 1 nilainya 2 ohm. R2 3 ohm, R3 4 ohm. Nah, lalu yang diketahui tegangannya yaitu 27 volt. Yang ditanya arus dan tegangan pada tiap resistor. Jadi pada masing-masing resistor ini berapa arus dan tegangannya. Baik, nah kita pelan-pelan aja ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu hambatan totalnya. Di sini jenis rangkaiannya yaitu seri ya. Berarti kita cari dulu hambatan totalnya. Hambatan total yaitu RS sama dengan rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, ini sudah kita pelajari. Kalau hambatan seri, rumusnya dijumlahkan semua hambatannya. Di sini nilai R1-nya 2 ohm, ditambah R2-nya 3 ohm, ditambah R3-nya 4 ohm. Berarti totalnya yaitu 9 ohm. Nah, di sini kita sudah dapat nih hambatan totalnya. Selanjutnya, kita tentukan arus totalnya. Berarti kalau arus lambangnya I. Ya, I total. Rumusnya apa? V dibagi R. Ini V total dibagi R total karena kita ingin mencari I totalnya. V totalnya yaitu 27 volt. Ya, 27 dibagi R totalnya 9 ohm. Berarti kita dapatkan arusnya sebesar 3 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir yaitu 3 ampere. Nah, yang ditanya arus pada tiap resistor. Yang ini nilai masih arus total ya. Kita lihat jenis hambatannya yaitu seri. Kalau seri, di sini kita ibaratkan yang warna biru ini adalah arus yang mengalir. Nah, arusnya mengalir 3 ampere. Masuk ke R1 nilainya 3 ampere. Tetap 3 ampere ya, lalu keluar lagi dengan nilai yang sama 3 ampere. Karena di sini tidak ada cabang, berarti nilai I1-nya karena tidak ada cabang, berarti nilai I1-nya sama dengan
3 ampere. Ya, arus yang masuk 3 ampere, lalu keluar lagi 3 ampere, dan masuk lagi ke R2. Berarti arus pada I2 yaitu tetap 3 ampere karena tidak ada cabang. Jadi arusnya tidak terbagi. Karena ini garis lurus ya. Nah, lalu 3 ampere tadi keluar dari R2 dan masuk lagi ke R3 dengan nilai yang sama, 3 ampere. Berarti I3-nya 3 ampere. Ingat, karena di sini tidak ada cabang. Jadi arusnya tidak terbagi. Berarti dapat kita simpulkan nilai nilai I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total yang nilainya 3 ampere. Ya, Ustazah ingatkan sekali lagi, karena ini tidak ada cabang, maka nilai arusnya sama dengan arus total karena arusnya tidak terbagi. Oke, kita udah dapat nih nilai dari arus tiap resistornya 3 ampere. Selanjutnya yang ditanya tegangan pada tiap resistor. Berarti kita cari V1 atau tegangan pada resistor 1. Rumusnya apa, V, nak? Tadi V itu sama dengan R dikali I. Berarti karena yang mau kita cari yaitu tegangan pada resistor 1, maka di sini kita tuliskan R1 ya. Nah, sama dengan R1 nilainya 2 ohm. Berarti 2 dikali I. I1-nya berapa? I1-nya kita dapatkan 3 ampere. Berarti di sini 3. Berarti nilainya 6 volt. Nah, berarti tegangan pada R1 ini nilainya 6 volt. Selanjutnya V2. Berarti rumusnya R2 dikali I. R2-nya nilainya 3 ohm dikali I2-nya 3 ampere. Sama dengan 9 volt. Nah, selanjutnya terakhir V3. V3-nya rumusnya R3 dikali I. R3-nya nilainya 4 ohm dikali I. I3-nya 3 ampere. Sama dengan 12 volt. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan nilai V1 ditambah V2 ditambah V3 nilainya sama dengan V total. Coba kita buktikan. V1 nilainya 6 ditambah V2 nilainya 9 ditambah V3 nilainya 12 sama dengan totalnya 27 volt. Nah, sama ya dengan V total. Berarti dapat kita simpulkan pada rangkaian seri I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Sementara V-nya V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V total. Oke, sudah ketemu ya nilai arus dan tegangan pada tiap resistor untuk rangkaian seri. Baik, selanjutnya bagaimana kalau jenis rangkaiannya paralel? Oke, coba langsung saja contoh soalnya. Nah, ini. Perhatikan rangkaian berikut. Tentukan arus dan tegangan yang mengalir pada tiap resistor. Yang diketahui nilai R1 9 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm. Dan tegangannya 36 volt. Yang ditanya sama arus dan tegangan pada tiap resistor. Baik. Langkah pertama, kita tentukan dulu apa, nak? Hambatan totalnya. Di sini hambatannya jenisnya paralel ya. Berarti rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke.
Nah, di sini di bawah ya, 1 per R1, R1 9, ditambah 1 per 6, ditambah 1 per 3. Berarti kalau kita tuliskan penyebutnya sama-sama bisa dibagi oleh angka 18 ya. Nah, 18 dibagi 9, 2 kali 1, 2. Ditambah 18 bagi 6, 3 kali 1, 3. Ditambah 18 bagi 3, 6 kali 1, 6. Jadi totalnya 11 per 18. Nah, 1 per RP sama dengan 11 per 18. Berarti RP-nya, nilai rangkaian paralelnya, yaitu 18 dibagi 11. Kita balikkan ya. Oke, sudah dapat nih hambatan totalnya. Selanjutnya kita tentukan dulu berapa nilai I total. Nilai I total, rumusnya yaitu V total dibagi R total ya. V totalnya 36 volt dibagi R totalnya 18 per 11. Nah, sama dengan kita ubah bentuknya menjadi kali. Karena kali berarti pindah ya di sini. 11 dibagi 18. Nah, ini bisa kita coret, 18 habis, 36 bagi 18 2. 2 kali 11 sama dengan 22 ampere. Nah, berarti arus yang mengalir sebesar 22 ampere. Ini arus total ya. Nah, kita lihat. Ini adalah arus yang mengalir 22 ampere mengalir sampai ke persimpangan ini. Ternyata di sini ada persimpangan, yang artinya arus 22 itu harus terbagi ke R1, terbagi ke R2, terbagi ke R3 ya, karena ada cabang. Nah, berapa pembagiannya di tiap resistor? Nah, oke, kita hitung. Berarti kita hitung dulu I1, arus pada R1. Rumusnya V per R1 ya. V-nya nilainya 36 dibagi R1 nilainya 9. 36 dibagi 9 berarti nilainya 4 ampere. Nah, berarti arus yang masuk ke R1 ini nilainya 4 ampere. Selanjutnya I2, yaitu V dibagi R2. V-nya 36 dibagi R2 nilainya 6. Berarti 6 ampere. Nah, berarti arus yang masuk ke R2 nilainya 6 ampere. Yang terakhir I3 sama dengan V per R3 ya. Nah, 36 dibagi nilai R3-nya 3 ohm. Berarti sama dengan 12 ampere. Nah, di sini dapat kita simpulkan nilai I1 ditambah nilai I2 ditambah nilai I3 sama dengan I total. Coba I1-nya di sini 4 ditambah I2-nya 6 ditambah I3-nya 12. Nilainya totalnya 22 ampere. Nah, ini ya sama dengan I total. Berarti di sini 4, di sini 6, di sini 12. Nanti di sini arusnya keluar lagi dengan nilai 22 ampere. Nah, berarti kita sudah dapatkan ya arus di tiap resistor. Selanjutnya nilai tegangan atau V pada tiap resistor. Nah, karena ini merupakan rangkaian paralel, maka nilai V1 yaitu sama dengan nilai V2 sama dengan nilai V3 sama dengan nilai V total. Nah, jadi V1-nya nilainya 36 volt,
V2-nya 36 volt, dan V3-nya 36 volt. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan pada rangkaian seri nilai I1 sama dengan nilai I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Dan pada tegangannya V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V total. Sementara rangkaian paralelnya kebalikannya. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I total. Dan nilai V-nya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan nilai V totalnya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua ya. Ingat, jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.